Mu'tad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa malam ba'du. Yang saya hormati para pengurus ranting IPNUI PBNU Desa Cenang, kecamatan apa ini? Songgong, Brebes. Yang bahagia alhamdulillah, matur nuwun atas ketahuan panjenengan semua di Pondok Pesantren Bahrul. Dan alhamdulillah ini perjalanan Brebes Jombang ini ya lumayan, berapa jam lewat tol? 6 hampir alhamdulillah, semoga perjalanannya lancar dan selamat sehat semua, selamat sampai rumah. Dan semoga perjalanan sowan-sowan dan ziarah ini benar-benar membawa berkah bagi panjenengan semua. Para pengurus-pengurus IPNUI PBNU, kami mengucapkan selamat kepada panjenengan karena punya kesempatan untuk menggerakkan Nahdlatul Ulama di level para pemuda-pemuda. Ini adalah kesempatan yang tidak semua orang memilikinya, karena rata-rata anak-anak muda itu senangannya memang kumpul-kumpul, tapi kumpul-kumpul antara yang jelas dan tidak jelas itu ya banyak yang tidak jelasnya. Ya namanya anak muda itu senangannya kumpul-kumpul, pokoknya anggar kumpul-kumpul. Tetapi sampeyan kumpul-kumpul berorganisasi dengan label yang jelas, label di IPNUI PBNU yang menggerakkan atau memobilisasi panjenengan dan teman-teman untuk melakukan hal-hal yang positif yang terkait dengan syiar Islam, syiar Nahdlatul Ulama. Sering saya sampaikan di beberapa santri maupun tamu yang hadir di tempat saya, kalau kita di rumah itu tidak mau diseragami NU, pasti akan diseragami dengan seragam yang lain. Ya, jadi semua orang seusia sampean itu pasti akan diseragami, akan dilabeli. Nek gak gelem dilabeli NU, pasti akan dilabeli yang lainnya. Apalagi potensial ada remaja yang potensial, ya pinter, sing punya jiwa kepemimpinan, punya potensi yang bagus lah, itu ya akan diminta oleh orang-orang untuk menjadi pengurus suatu organisasi kepemudaan. Itu nek gak milih satu ormas, ya akan diambil oleh ormas yang lain. Maka kalau kita tidak mau dilabeli, diseragami dengan seragam NU, IPNUI, PBNU, kalian nanti akan diseragami dengan seragam yang lain, podo ae. Jadi ya sama-sama menggerakkan aktivitas kepemudaan. Maka memilih untuk menjadi bagian dari Nahdlatul Ulama itu tidak salah, karena kita menjadi bagian dari tujuan besar dari Nahdlatul Ulama ini. Makanya ini satu kesempatan yang luar biasa. Kalian sejak muda, sejak remaja sudah mengenal dan beraktivitas di kegiatan-kegiatan ke-NU-an meskipun levelnya level remaja. Jadi NU itu bukan hanya organisasi orang-orang tua, tapi NU itu ya sejak hadir dan dirasakan kehadirannya ya sejak manusia belum lahir.
sejak manusia belum lahir itu sudah merasakan aktivitas-aktivitas ke-NU-an. Apa buktinya? Kalau ibu sampean mengandung anak itu 3 bulan, hamilnya 3 bulan, bacain loni. Nah, kopi 7 bulan, mitoni. Nek 9 bulan, brokoan, procotan. Ya. Loh, masih di kandungan loh, sudah dikenalkan dengan tradisi NU. Ya. Berarti NU itu hadir dan dirasakan sejak di kandungan sampai nanti kita meninggal loh, jadi wacana yasinan, ditahlili malam Jumat, wayai Lailatul Ijtima ditahlili bersama-sama. Nah, terus kuwabe bisa. Ya keluarga ini karena kita keluarga yang mempunyai tradisi baca yasin, baca tahlil, jadi keluarganya yang meninggal juga merasakan kehadiran aktivitas NU pada kehadirannya itu pada setiap orang. Nanti sejak dalam perut sampai dalam kandungan, sampai dalam kuburan. Nah, sampai dalam kuburan itu NU hadir. NU itu hadir. Nah, sampean sekarang menjadi penggeraknya di level remaja. Ibnu IPPNU itu umurnya berapa? Mulai berapa? 17 sampai 25, 22. Nah, level 17 sampai 22 ini ada yang menggerakkan. Nanti 23 sampai Fatayat itu 40 mungkin ya. 22 sampai 40 nanti Fatayat 45, 40 ke atas sudah muslimat. Jadi sampai menggerakkan di usia-usia anak mulai remaja untuk menghadirkan ke-NU-an, nuansa Islam ala Nahdlatul Ulama pada teman-teman atau lingkungan di sekitar kalian. Maka ini bagian dari perjuangan juga. Koyoke sekedar kumpul-kumpul, tapi ini juga bagian dari perjuangan untuk menghadirkan Islam yang kalau sekarang istilahnya Kementerian Agama itu Islam moderat atau moderasi beragama, itu NU sudah sejak dulu menghadirkan suasana Islam seperti itulah. Sampai semua hadir atau menjadi aktif di level ya paling bawah itu adalah Ibnu IPPNU. Ya, sebelumnya belum ada. Di usia di bawah 17 masih belum organisir melok ibu aja. Setelah 17 sampai 22, nah itu sudah mulai ada kegiatan-kegiatan, aktivitas-aktivitas ke-NU-an yang mulai digerakkan, dan sampai ini adalah penggerak yang paling level pertama mengenalkan dan menghadirkan NU di kalangan remaja, kalangan milenial. Ini pengalaman yang luar biasa saya kira bagi sampean semua untuk nanti kalau sudah purna, sudah pasca, tidak jadi pengurus, kalian sampean sudah punya pengalaman, pernah menggerakkan NU. Nah, era sekarang itu yang dibutuhkan itu era digital ya, era teknologi. Itu yang dibutuhkan itu tidak sekedar pinter. Yang dibutuhkan tidak sekedar pinter. Wong pinter yang butuh, tetapi ada yang lebih penting lagi agar kecerdasannya itu bisa dimanfaatkan oleh orang lain, itu adalah kepribadian. Nah, kepribadian dan karakter. Kepribadian kita itu kita membentuknya dari mana kita membentuk kepribadian itu? Kita membentuk kepribadian adalah dari lingkungan kita bergaul. Bahasa sampean itu, bahasa anak-anak usia sampean itu circle pertemanannya. Nah, jadi membangun kepribadian seseorang itu tergantung circle pertemanannya bagaimana. Nah, sampean sudah masuk pada bagian circle pertemanan Ibnu IPPNU, yang Ibnu IPPNU adalah bagian dari NU, yang NU adalah seperti itu karakteristiknya. Nah, maka menjadi pengurus Ibnu IPPNU itu adalah membangun karakter,
membangun karakter yang baik. Makanya sering didengar kalau masuk NU jangan berniat untuk memperbaiki NU. Justru masuk NU adalah untuk memperbaiki diri sendiri. Berarti membangun karakter dan kepribadian dengan cara masuk pengurus NU di semua elemen level dan ya semua level, dari Ibnu, PBNU, Fatayat Muslimat, Ansor, dan lain-lain, kanom-kanom yang lain. Nah, itu adalah kepribadiannya dibangun dari situ. Sampeyan sudah menjadi bagian dari Ibnu PBNU yang periodenya berapa? 1 tahun. Periodenya 2 tahun. 2 tahun itu sudah bisa memberikan kesan yang positif pada kepribadian sampean. Maka disinilah sampean memilih jalan untuk membangun kepribadian dengan memilih lingkungan, circle pertemanan melalui Ibnu dan IPBNU. Jadi disitulah nanti akan terasa, oh ini loh mantan pengurus Ibnu IPBNU, model-modelannya kan kelihatan berbeda dengan yang tidak menjadi pengurus. Karena disitulah nanti akan muncul sifat-sifat yang positif. Nah, karakter yang dibutuhkan di era sekarang itu satu, kepemimpinan. Orang itu butuh memiliki jiwa kepemimpinan. Karena apa? Karena mengorganisir orang itu tidak gampang. Ya, mengorganisir orang tidak gampang. Sama kalau punya kegiatan bicara ngobrol-ngobrol. Teman-teman kan berusaha untuk mengajak, itu kan berarti sudah mikir, ya, punya inisiatif, ya. Selain punya jiwa kepemimpinan, kalian menjadi pengurus Ibnu IPBNU itu sudah belajar bagaimana punya inisiatif. Oh, harus bikin kegiatan seperti ini. Oh, caranya seperti ini saja biar kegiatannya nanti didatangi banyak orang. Oh, bikin kegiatan ini saja biar ramai bulan Ramadannya. Nah, itu banyak inisiatif yang keluar pada dari kalian ketika kalian menjadi pengurus Ibnu PBNU. Maka di situ karakter sikap, keterampilan atau skill, ya, kreatif akan muncul. Kreatif, kemudian punya inisiatif, komunikatif. Nah, sekarang itu juga butuh komunikasi yang baik. Orang bisa berkomunikasi. Pinter tok guys, komunikasi juga ya nggak bisa bermanfaat, kemanfaatannya tidak luas. Pinter tok nggak bisa punya jiwa kepemimpinan, juga kemanfaatannya tidak luas, terbatas kemanfaatannya. Pinter tok tidak bisa punya inisiatif, malah orang itu ya nggak membutuhkan karena nggak punya inisiatif belas. Kalau kita punya teman nggak punya inisiatif lah gegeten kadang. Ya, ini dipasari seperti ini, orang pintar tapi nggak punya inisiatif. Nah, maka cara membangun pola jiwa kepemimpinan, sikap kreatif, punya inisiatif, kemudian komunikatif, kolaboratif. Kolaboratif itu berarti bisa bekerja sama. Sejak usia remaja kalian sudah belajar berorganisasi, berarti sudah terbiasa bekerja sama dengan orang lain. Ini sangat mempengaruhi nanti setelah kalian masuk usia pasca remaja atau pradewasa, itu sudah akan terasa sekali. Juga moralitas dan akuntabilitas itu juga dibutuhkan di era sekarang. Akhlak yang baik. Circle pertemanan kalian nang Ibnu PBNU sudah membentuk kepribadian kalian. Gak mungkin Ibnu PBNU kemudian jadi preman, atau jadi orang-orang yang melanggar aturan syariat, juga tidak mungkin. Nah, maka menjadi pengurus Ibnu dan PBNU adalah bagian kita menjaga diri kita, ya, dandani kita untuk berjalan pada real yang benar. Dan akuntabilitas itu berarti bisa dipercaya, dipasrai tanggung jawab ini bisa dilaksanakan, dipasrai
disuruh seperti ini bisa dilaksanakan dengan baik. Saya kira Ibnu PPN itu bagiannya dikongkoni karo NU, pengurus NU, dikongkoni karo pengurus Ansor, dikongkoni karo wong muslimat atau fatayat, mesti dikongkon ya bagian yang disuruh-suruh. Ya nggak apa-apa, itu adalah membentuk skill rasa tanggung jawab, membentuk skill akuntabilitas. Itu berarti amanat, bisa dipercaya. Membentuk skill terampil. Maka disitulah pengurus Ibnu PPNU meskipun nena acara NU mesti bagian abot-abot. Yogalnya levelnya seperti itu. Berarti ibarat pendidikan. Pendidikan level gitu ya, segitu begitulah caranya untuk pengalaman belajarnya seperti itu. Nanti level berikutnya sudah tidak lagi karena pengalaman belajar yang harus diberikan sudah berbeda. Maka ini saya ucapkan selamat kepada kalian yang sudah mengabdi di Ibnu PPNU. Semoga ini pengalaman kalian di Ibnu selama satu periode ini bisa memberikan kemanfaatan dan keberkahan pada kalian semua. Selain membangun kepribadian dan skill keterampilan yang baik, juga menambah wawasan keilmuan. Kemudian yang kedua, NU itu memang tidak bisa dilepaskan dari pesantren Tambak Beras, pesantren Bahrul Ulum. Pesantren Bahrul Ulum ini tahun ini usianya 198 tahun, berarti hampir 2 abad. Era pasca perang Diponegoro, perang Jawa 1825, mulai dirintis pendirian Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambak Beras. Itu era perang Diponegoro. Kemudian alhamdulillah sampai sekarang berkembang. Kemudian era kepengasuhannya, yang pertama itu pendirinya Mbah Syehah. Ini tadi sudah dimakam belum? Nah, di makam nanti di makam sana ya. Oh iya, di makam utara sana itu ada makam yang tinggi di sebelah barat. Kalau sampai madhabnya itu menghadapnya ke barat, berarti sebelah kanan barat itu ada makam yang tinggi. Itu adalah makamnya pendiri perintis Pondok Pesantren Bahrul Ulum, Mbah Syehah. Kemudian generasi kedua itu Mbah Said. Mbah Said itu menantunya Mbah Syehah, itu juga ada di situ. Makamnya itu kalau nggak salah di baratnya atau di timurnya makam itu, makam Mbah Syehah. Ada lagi Mbah Usman, itu juga menantunya. Berarti generasi kedua itu ada Mbah Said, ada Mbah Usman. Mbah Said itu yang melanjutkan pengajian syariat, Mbah Usman itu yang melanjutkan torekot. Berarti ngaji torekot. Nanti makamnya di Mbah Usman, ada di makam sebelah timurnya sungai di sini. Makamnya berbeda. Nah itu Mbah Usman. Dari Mbah Said ini akan melahirkan Mbah Hasbullah. Mbah Hasbullah menjadi generasi ketiga kepengasuhan, generasi ketiga. Kemudian generasi keempat Mbah Hasbullah melahirkan Mbah Kiai Wahab Hasbullah sebagai generasi keempat. Dan Mbah Usman, generasi kedua yang ada 2 orang, Mbah Said dan Usman ini. Mbah Usman ini makamnya di Tambak Beras. Kemudian punya menantu namanya Asy'ari yang hijrah ke selatan Jombang kota. Dan Asy'ari inilah punya anak namanya Hasyim Asy'ari. Hasyim Asy'ari mendirikan Tebuireng. Kemudian yang di Tambak Beras dilanjutkan oleh Mbah Hasbullah dan Mbah Kiai Wahab Hasbullah dan seterusnya. Di era Mbah Kiai Wahab Hasbullah inilah Mbah Kiai Wahab Hasbullah menginisiasi. Mbah Kiai Wahab ini seorang organisator yang sangat alim, organisator,
sehingga melihat perkembangan dunia Islam secara utuh yang karena dulu ada Perang Dunia Kedua, ya, Perang Dunia Kedua, kemudian ada yang namanya pan-islamisme. Pan-islamisme itu adalah gerakan di Timur Tengah yang mengajak orang itu kembali kepada Islam yang murni menurut mereka. Islam yang murni menurut mereka. Menurut yang lain ya semuanya yang murni. Islam yang murni menurut mereka itu menjadikan cara berpikirnya itu sempit, ya, tekstualis dan lain-lain. Itu terjadi gerakan seperti itu, gerakan yang luas terjadi di Timur Tengah pada era Perang Dunia Kedua, dan itu setelah Khalifah Turki Utsmani hancur. Jadi dunia Islam pada saat itu 1900-an awal itu sudah mulai berubah, ya, seperti pasca 11 September bom WTC itu di Amerika itu tahun berapa? 2001. Ya, 11 September 2001 yang menara kembar WTC di Amerika dibom. Itu kan akhirnya dunia Islam dunia berubah sekali, berubah karena ada tuduhan Islam itu teroris dan lain-lain, maka berubah. Nah, dulu itu juga seperti itu. Khalifah Utsmani runtuh, Perang Dunia Kedua, kemudian negara-negara Islam itu dijajah sama negara-negara Eropa dan lain-lain. Di dunia Islam sendiri ada gerakan pan-islamisme yang mengajak untuk kembali memurnikan Islam menurut mereka. Padahal selama itu di dunia Islam pada madrasah tempat kajian Islam tidak ada masalah dengan pemikiran-pemikiran yang ada sebelumnya. Pan-islamisme itu pemikiran yang baru. Maka ketika kemudian orang-orang yang belajar di Mekah dan Timur Tengah semuanya disuruh kembali ke negaranya masing-masing karena Perang Dunia Kedua, Mbah Kiai Wahab pulang ke Indonesia, melihat ini belum merdeka Indonesia. Ini intinya orang-orang Indonesia, orang-orang alim yang sudah ada di Indonesia ini harus mengorganisir diri untuk menjaga agar pemikiran-pemikiran baru yang berkembang di Timur Tengah ini tidak sampai diterima di Indonesia. Jadi kalau istilahnya transnasional itu sudah ada sejak dulu, tidak sekedar ketika ada HTI. Jadi transnasional itu ideologi Islam yang berasal dari luar negeri. Nah, itu akhirnya Mbah Kiai Wahab mendirikan Nahdlatul Ulama. Tujuannya apa? Untuk membentengi pelaksanaan ajaran-ajaran Islam yang sudah berjalan di Indonesia, harus dibentengi. Nah, ulama-ulama inilah yang kemudian mendirikan Jamiah Nahdlatul Ulama. Maka beruntunglah ada Nahdlatul Ulama, akhirnya tradisi Islam yang sudah berkembang di Indonesia sejak Islam masuk di Indonesia itu terbentengi dengan baik. Ya, Islam masuk ke Indonesia kan era abad keberapa? Abad ke-13 atau abad keberapa? Nah, itu baru tahun 1919 kan abad ke-20. Abad ke-20 baru mau diusik dengan pemikiran pan-islamisme. Maka Mbah Kiai Wahab dengan para ulama-ulama mendirikan Nahdlatul Ulama untuk membentengi tradisi Islam yang sudah berkembang, sudah berabad-abad di Indonesia ini. Dan kita hari ini menjadi penerus gerakan itu untuk melanjutkan tradisi Islam yang sudah berjalan sejak Islam masuk pertama kali di Indonesia. Nah, maka kita menjadi penerusnya, meskipun beberapa tahun terakhir ini banyak pemikiran sing macam-macam, sampean nggak usah khawatir, melok sing sepuh-sepuh saja, karena sing sepuh-sepuh itu wong pinter-pinter, wong alim-alim, ngerti dalil kabeh. Ngerti dalil itu fardu kifayah, tidak harus semuanya paham, tidak harus semuanya ngerti.
pengurus IPNU nggak harus semuanya ngerti. Siji tok ngerti wis gak apa-apa. Wis pokoke mau si A sing kongkon ngaji sing temenan, sing liyane pokoke melok apa jarine sing pinter, itu sudah cukup. Lah nek baru percaya nek ngerti dalile, ya kapan nek gak ngaji ya gak ngerti. Nek gak ngerti gak percaya berarti kan mestinya itu benar, tapi karena dia nggak ngaji dan dia nggak percaya, akhirnya kan ya dia yang keliru. Maka kita karena terbatas waktu nggak bisa ngaji dengan apa para ulama-ulama dengan baik, yos kita percaya saja mengikuti apa yang sudah dilakukan oleh para ulama. Dalilnya mana? Ya beliau-beliau itu, beliau melakukan itu, yos kita ngikut beliau yang ahli. Nek kepengin ngerti, ya sewano takok dalile nopo. Tanya dalam rangka bukan meragukan, tapi untuk meyakinkan apa yang sudah kita laksanakan. Maka inilah tadi saya sampaikan, masuk IPNU dan PBNU adalah untuk membentengi kita dari pemikiran-pemikiran yang tidak jelas. Kalau kita tidak mau dilabeli IPNU PBNU, kita pasti nanti akan dilabeli dengan kelompok yang lain. Podo ae, makanya mending dilabeli IPNU PBNU jelas, kiai ini akeh, ulama ini akeh. Nah, nek sing mereka itu ndi kiai ini gak ono, ulama ini gak ono, sing alim gak pada jelas. Nah, maka kita punya stok ulama, orang alim dan bahkan tokoh-tokoh agama yang sudah sejak ratusan tahun yang lalu. Yaitulah bukti bahwasanya ajaran kita itu ya ajaran Islam yang tepat. Meskipun kode ayatnya tapi tafsirannya berbeda ya. Sing salah tafsirannya, ayatnya tidak salah, tafsirannya yang berbeda. Nah, kita mengikuti tafsiran para ulama-ulama yang sudah jelas kompetensinya. Saya kira itu yang bisa disampaikan. Ya. Terima kasih atas kehadirannya, silaturahimnya. Semoga berkah dan bermanfaat semua. Amin. Silakan monggo sampai ziarah-ziarah ke Tambak Beras, ke makam-makam dan ke Tambak Beras. Sebentar ini saya tadi. Jadi sebentar. Semoga